Oke, teman-teman balik lagi di Learning by Prompting. Jadi kita akan lanjut lagi dari materi sebelumnya. Jadi untuk kali ini masih tentang pengantar IoT yang dimana episode 1 part 1 kemarin kita bikin sebuah IoT sederhana gitu ya. Sekarang juga kita akan masih menggunakan arsitektur yang sama, ada dua LED, terus kita hubungkan ke pin 13 dan pin 14 ya. Tapi untuk kali ini mungkin kita akan bikin sebuah function. Terus yang kedua kita akan bikin sebuah array dan perulangan. Gitu ya. Jadi oke teman-teman, untuk mempercepat mungkin kita akan langsung saja bikin sebuah function. Jadi sebetulnya untuk nanti si LED-nya bisa ngapain itu sebetulnya sama dengan video sebelumnya, video part 1. Tapi untuk sekarang kita mungkin akan bikin dengan dimana si codingannya itu kita masukkan ke dalam function. Oke, yang pertama kita akan bikin sebuah function. Di sini nama functionnya adalah misalkan nyalakan LED gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman bertanya apa itu function, function itu biasanya digunakan oleh orang-orang untuk misalkan kita punya rumus yang akan digunakan beberapa kali. Nah, itu biasanya orang-orang menggunakan function. Jadi kita nggak perlu bikin rumus lagi gitu. Misalkan kita punya atau kita ingin membuat luas lingkaran. Misalkan luas lingkaran itu atau misalkan persegi deh biar gampang. Persegi gitu ya, persegi panjang kali lebar kan ya. Nah, kita nggak perlu bikin A panjang kali lebar, terus B panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebarnya kita bikin satu saja function, nanti kita panggil functionnya. Jadi kita nggak perlu bikin rumus terus-menerus gitu ya di setiap codingan kita. Oke, kita langsung mulai saja ya. Di sini kita bikin function dengan menggunakan void. Terus nama functionnya adalah nyalakan LED. Terus yang di dalam kurung ini argumen atau parameternya. Nah, misalkan kita bikin parameternya itu pin, tipenya integer, terus waktu juga tipenya integer. Nah, kita bikin. Jadi kita ada dua argumen atau dua parameter, teman-teman ya. Oke, terus di dalam functionnya kita bikin digital write, yang dimana pin kita outputkan. Terus delay isinya adalah waktu. Gitu ya. Oh sorry, ini digital kita bikinnya khusus buat ketika dijalankan ya, berarti ini high, delaynya waktu, terus digital write, pin kita low kan, terus kita kasih delay isinya adalah waktu. Ini ya, ini functionnya. Jadi ini nama functionnya, nyalakan LED, yang di dalam kurung adalah argumen atau parameternya, sedangkan yang di dalam kurung kurawal ini adalah isi dari functionnya. Wah, ini ada dua. Bentar ya. Oke. Yang berikutnya kita akan bikin sebuah variabel. Variabelnya misalkan sama seperti video sebelumnya, 12, terus LED pin 1 sama dengan kemarin kita di 13 ya, 13 sama 14. Terus kita bikin void setup. Void setup, kita buka jalurnya, pin mode, LED pin, output. Terus kita pin mode, LED pin 1 kita outputkan ini ya. Oke, jadi kita akan setup di pin 13 dan 14. Yang berikutnya kita void loop. Nah, beda dengan di video sebelumnya di part 1. Di void loop kita bikin codingannya kan ya. Nah, karena codingannya itu kita akan gunakan untuk pin 1 dan pin 2 gitu ya. Maka kita nggak perlu bikin lagi seperti ini satu-satu kayak di video sebelumnya.
tinggal kita panggil nama functionnya. Ini ya. Nah, terus argumennya kita isi teman-teman, atau parameternya kita isi. Misalkan ya, saya kasih contoh dulu. Kita akan nyalakan 13, delaynya 1000. Ini ya. Nah, maka ketika kita panggil function nyalakan LED, dia akan menjalankan function nyalakan LED. Terus 13 ini akan jadi pin di sini, gitu ya. Ini kan integer pin nih, pin tipe datanya adalah integer. Dia akan berubah jadi 13, dan yang waktu dia akan berubah jadi 1000 sesuai dengan urutannya. Ya, jadi kalau ada 3 ya sesuaikan urutannya, gitu ya. Kalau ada 3 parameter, ada 3 argumen, disesuaikan dengan urutannya. Nah, berarti pinnya jadi 13, waktunya jadi 1000. Oke. Nah, setelah selesai, nanti teman-teman cek di dalam functionnya, itu setiap ada pin, dia akan jadi 13. Dan setiap ada waktu, dia akan jadi 1000. Gitu. Ya, maka, ini kurang titik koma ya. Nah, maka pas kita jalankan, yang nyala adalah pin 13 dengan delay 1000. Pin 13 tuh, ini ada yang salah nih. Delay waktu. Oh, sorry, ini belum ada titik koma. Titik koma selalu kelewat. Begini kalau teman-teman sering ngoding Python. Tim Python mana tim Python? Nah, dia akan nyala hanya yang 13 karena di sini kita panggil hanya 13, gitu ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi nanti ketika kita panggil function nyalakan LED, berarti dia akan menjalankan function nyalakan LED. Terus argumennya di sini kan 13 ya. Nah, nanti di integer pin dia akan berubah jadi 13 sesuai dengan urutannya. Sedangkan koma 1000 berarti si integer waktu itu jadi 1000. Kalau misalkan kita punya lagi koma A gitu ya, misalkan. Terus di sini kita isi 10, maka si A ini akan berubah jadi 10. Misalkan A integer. Nah, misalkan gini ya. Berarti si A akan jadi 10 gitu. Oke, kita kembalikan dulu biar nggak pusing. Nah, berikutnya nanti si pin di sini teman-teman akan ngikutin argumen. Jadi kalau argumennya pin 1, berarti dia nggak akan berubah nih, pin tetap pin gitu, maka akan error. Tapi karena argumennya adalah integer pin, berarti si pin di sini akan menyesuaikan dengan pin yang ada di dalam argumen, variabel pin yang ada di dalam argumen gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu si function. Nah, perlu diingat kalau function ada 2 argumen atau 2 parameter, berarti kita harus bikin juga 2 argumen atau 2 parameter. Kalau kurang atau lebih itu nggak bisa, itu error. Ya. Sekarang kita panggil lagi function nyalakan LED. Nah, kita karena untuk manggil 14 itu sebetulnya kita tinggal panggil LED pin 1 gitu kan ya. Berarti LED pin 1, 1000 misalnya. Kita jalankan, maka yang nyala adalah 13 sama LED pin 1. LED pin 1 itu 14. Oke, ini sorry, ini titik koma. Balik lagi, titik komanya kelewat. Jangan lupa titik koma ya, teman-teman ya. Oke, seperti biasa proses compiling, dia nyala 1 detik, mati 1 detik, baru yang biru nyala 1 detik, mati 1 detik. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk penggunaan function. Dengan memanfaatkan function kita bisa tidak perlu bikin codingan lagi gitu ya. Beda dengan yang video sebelumnya. Nah, enaknya ya tadi gitu. Oke. Oke, silahkan ini dikerjakan dulu, teman-teman. Akan saya stop dulu si codingannya. Nah, sedangkan berikutnya, teman-teman, kita akan bikin sebuah codingan yang sama, bukan yang sama sih, jadi codingannya beda, gitu ya, tapi untuk menjalankan hal yang sama, menjalankan 2 LED. Nah, tapi di sini kita akan coba menggunakan array, gitu ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, untuk membuat sebuah array, misalkan kita punya integer, terus namanya masih sama, LED pin. Nah, dengan menggunakan kurung, teman-teman, kita membuat sebuah list atau array gitu ya. Jadi kalau di
si itu array itu bisa digunakan untuk menyimpan lebih dari satu data. Ya, misalkan tadi 13,14. Pinnya itu kan ya. Jadi kita nggak perlu bikin dua variabel. Kita hanya bikin satu variabel yang dimana satu variabel itu bisa menyimpan dua tipe data. Nah, terus saya biasanya kalau menggunakan array gitu ya, saya bikin sebuah variabel yang isinya tuh adalah jumlah LED-nya. Kenapa? Agar si perulangannya itu nanti, karena kita akan menggunakan perulangan gitu ya, agar si perulangannya itu nanti tidak mubazir memori gitu. Contoh misalkan jumlah LED yang ada di dalam si array cuma 2 kan, ya udah kita perulangannya cuma 2 kali gitu. Oke, terus misalkan kita bikin void setup, setup. Terus dalam void setup kita bikin for. Nah, nanti akan saya jelaskan teman-teman. Tidak perlu khawatir. Terus i kurang dari jumlah LED. Terus i tambah-tambah. Ya. Terus di dalam perulangannya kita isi pin mode LED pin ininya i koma output ya, output. Terus di void loop kita bikin menggunakan for lagi dengan sama dengan 0 titik koma i kurang dari jumlah LED koma. Nah, isinya digital write. Yang akan di digital write itu adalah LED pin i gitu ya. Terus ininya kita high-kan, kita kasih delay 1000. Digital write LED pin i kita lakukan delay 1000 ini ya. Oke. Coba jalankan dulu, semoga tidak ada error. Kalau saya cek sih harusnya nggak ada error. Seperti biasa untuk compiling itu biasanya lama teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman menggunakan ESP32 yang real, itu biasanya compilingnya lebih lama dari compiling di Woki. Nah, ini biru 1 detik, mati 1 detik, merah 1 detik, mati 1 detik. Jadi sama ya. Jadi kalau yang pertama kita menggunakan tradisional gitu lah ya. Kalau yang kedua tadi menggunakan function, yang ketiga kita menggunakan array. Ya, oke, saya tulis. Oke, nah untuk array di sini teman-teman, jadi array itu dimulai dari 0 ya. Jadi nanti ini 13 itu adalah array indeks ke 0. Sedangkan 14 array indeks ke 1. Misalkan saya punya 15 sama 16 gitu ya. Berarti 15 array indeks kedua, sedangkan 16 array indeks ke 3. Ya, jadi array itu indeksnya dimulai dari 0. Oke. Ini nama variabel. Nah, terus di void setup, teman-teman, kita bikin perulangan for gitu ya. Kita bikin perulangan for. Jadi nanti sebenarnya nanti akan saya bikinkan video terpisah untuk belajar dasar-dasar dari C++ gitu ya. Kita akan bikin sebuah video terpisah. Jadi nanti rencana itu saya akan bikin video terpisah untuk pemrograman dasar dari mulai C++, C# gitu ya, Flutter atau Dart gitu kan ya, terus Python. Nanti akan saya bikinkan video-video dasar-dasar lah. Meskipun sebetulnya sih kalau untuk Dart misalkan gitu ya, untuk Flutter teman-teman bisa nonton videonya Pak Eriko ya. Pak Eriko dari Maranatha tuh, itu idola saya tuh. Dulu waktu zaman-zaman saya ngoding Flutter, belajar juga dari video-videonya beliau. Terus juga ada Pak Sandika Galih gitu ya. Itu kan keren-keren lah, videonya keren. Saya yakin membantu banyak orang lah ya, termasuk saya gitu ya. Nah, harapan saya sih bisa
seperti beliau-beliau lah, itu kan udah mungkin orang informatika ya, pasti kemungkinan besar tahu lah gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya nanti untuk video-video ini tuh akan saya bikin ya, harapannya sih setiap minggu minimalnya ada 2 gitu ya. Tapi seperti biasa kalau administrasi lagi banyak nih, biasanya di akhir semester itu kan kita harus eh, upload BKD gitu-gitulah ya untuk administrasi. Oke, nah kan saya jelasin balik lagi. Jadi untuk for itu adalah perulangan teman-teman, yang kalau saya cara bacanya gini. Kalau saya ya, saya yakin setiap orang punya passion baca codingan yang berbeda gitu ya. Jadi nggak harus semuanya sama. Tapi untuk saya pribadi, jadi untuk for itu adalah perulangan teman-teman nih. Di sini nanti ada integer i sama dengan 0. Berarti kita punya variabel, nama variabelnya adalah i. Itu sebenarnya nggak harus i teman-teman. Kalau teman-teman pakai x juga nggak jadi masalah ya. Tapi biasanya orang-orang untuk perulangan itu menggunakan i. Nanti i-nya itu adalah isinya 0. Berarti nanti i di sini, i yang sebelum jumlah led itu dia juga 0 ya. Nah, jadi cara kerja dari for untuk saya, cara bacanya adalah baca dulu yang integer i ya. Terus setelah itu kita cek kalau i kurang dari jumlah lednya true, ini ada kondisi di sininya, kalau dia true maka lakukan perulangan, jalankan program yang di dalam si for-nya, di dalam kurung ini nih. Nah, jalankan codingan, baris codingan yang ada di dalam for. Setelah selesai dijalankan, baru dia masuk ke increment. Jadi kalau saya cara bacanya gitu untuk untuk C++. Ya. Atau misalkan integernya i sama dengan 0, dicek nih, i kurang dari jumlah led enggak? Jumlah led itu 2, i kurang dari 2 enggak? True. Nah, kalau true, dia lakukan yang ada di dalam kurung kurawal. Seperti ini. Pin mode, led pin, i. I-nya tadi berapa? 0 kan? I-nya 0, berarti led pin indeks ke 0. Indeks ke 0 itu adalah 13. Berarti led pin ini dia akan berubah jadi 13. Lalu kita outputkan, kita buka jalurnya. Kalau saya cara bacanya gitu ya. Itu mungkin setiap orang beda-beda ya, tapi saya rasa sepengalaman saya dengan cara membaca codingan seperti itu tuh kita jadi paham gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya cara lain ya itu oke sih. Semua orang punya passion masing-masing. Oke. Nah, berikutnya ini dijalankan nih. Kalau ada 10 baris jalankan dulu yang ada di dalam si kurung kurawal for. Ya. Kalau sudah baru nanti ke sini. I++. Berarti I++ itu artinya variabel i ditambah sama dengan 1. Jadi i-nya kan tadi 0 tambah 1. Berarti 0 tambah 1, 1. Maka i-nya berubah jadi 1. Setelah i-nya berubah jadi 1, dicek lagi ke sini. I-nya tadi berapa? 0 tambah 1 ya, berarti 1. Apakah 1 kurang dari jumlah led? True. Ya, berarti jalankan lagi yang ada di dalam for-nya. Berarti nanti led pin, i-nya itu adalah 1, berarti 14, maka dia akan berubah jadi 14, di outputkan lagi. Berarti pin 13 sama pin 14 sudah terbuka ya. Sudah output. Nah, i tambah sama dengan 1. Berarti i-nya tadi 1 tambah 1 ya. Jadi 2. Dicek lagi ke sini. 2 kurang dari 2 enggak? Gitu kan ya. Nah, kalau 2 kurang dari 2 true, berarti jalankan lagi ini. Kalau false, berarti keluar dari perulangan for. Nah, 2 tidak kurang dari 2 kan? Nah, ini balik lagi ya, tadi kalau saya salah ngomong ya, takutnya saya salah ngomong. Jadi i kurang dari jumlah led enggak? I-nya tadi kan 1 ya terakhir, jumlah lednya 2. I kurang dari 2 enggak? Sorry, yang terakhir itu 2. I-nya adalah 2. Nah, 2 kurang dari 2 enggak? Karena false atau karena tidak kurang dari 2, maka dia tidak masuk ke dalam for lagi, dia selesai. Maka yang for ini dianggap sudah selesai perulangannya, maka langsung masuk ke void loop. Jadi dia hanya berhenti di 0 sama 1 ya. Gitu. Karena kalau 2 sudah tidak bisa. Kalau misalkan i-nya saya ganti
jumlah LED-nya saya ganti jadi 10, maka dia akan ngulang terus sampai I-nya itu minimal 10, baru dia berhenti gitu ya. Oke, nah yang berikutnya juga sama. For integernya I-nya adalah 0, dicek nih 0 kurang dari jumlah LED enggak? Jumlah LED-nya 2. True, karena 0 itu kurang dari 2 ya. True, maka jalankan ini digital write LED pin index ke I, berarti index ke 0 yaitu 13. Hai, kasih listrik, kalau saya cara bahasanya gitu. Delay dulu 1 detik, terus kita lakukan LED pin yang sama, delay juga 1 detik. Baru increment nih, I-nya nambah 1. Kalau sudah I-nya nambah 1, dicek lagi. I kurang dari jumlah LED enggak? Tadi I-nya 0 ya, 0 tambah 1 berarti 1. Ini masih jalan, berarti LED pin index 1 itu 14. Nah, nanti dijalankan terus, nanti balik lagi. I tambah, berarti I tambah sama dengan 1. I-nya tadi terakhir 1 tambah sama dengan 1, 2. Berarti I-nya 2, kurang dari jumlah LED enggak? Enggak, karena 2 itu sama dengan 2 gitu kan ya. Berarti false. Kalau false sudah, berarti for ini selesai. Kalau sudah selesai, karena dia di void loop, berarti dia akan balik lagi ke void loop, baca lagi, oh di void loop ada ini lagi, maka dijalanin lagi gitu. Ini kalau saya jalankan tuh. Ya. Nah, merah 1 detik, mati 1 detik, biru 1 detik, mati 1 detik. Gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini gitu ya. Jadi masih di episode 1 part 2 gitu ya. Nanti untuk episode 1 part 3 rencananya saya akan bikin if ya, jadi kita akan bikin sebuah perulangan. Gimana caranya sih si codingan kita tuh ada perulangannya. Nah, tapi balik lagi kalau teman-teman misalkan masih ingin belajar tentang dasar-dasar codingannya, itu nanti akan saya bikinkan video terpisah gitu ya. Jadi nanti di videonya itu ada saya akan bikinkan khusus buat C++, C#, Python gitu ya. Itu akan saya bikinkan videonya terpisah. Oke ya. Oke, jadi balik lagi teman-teman untuk nama program yang saya bikin. Sebetulnya kan dulunya itu tadinya mau ngulik ngoding ya. Jadinya saya mau bikin nama programnya itu ngulik ngoding gitu. Jadi kita ngoding bareng, ngulik bareng gitu ya. Nah, tapi ya setelah di perjalanan saya ubah tuh nama programnya, nama kalau bisa dibilang nama acaranya. Nama acara yang saya bikin itu adalah Learning by Prompting. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini, sebenarnya sih saya pernah seperti yang ada di video pertama ya, saya pernah diprotes tuh sama mahasiswa karena katanya kerja di dunia kerja gitu ya, katanya pakai AI, teman-temannya juga pakai AI. Nah, sama saya juga waktu dulu ngerjain proyekan Bio Farma ya, saya jadi AI engineer, sama tim saya juga pakai AI gitu. Kalau menurut saya sih itu malah bagus ya. Jadi kita yang pertama mempercepat kerjaan kita, yang kedua jadi kita problem solvingnya lebih apa ya, lebih cepat sih, pada intinya lebih cepat gitu. Nah, contohnya nih waktu saya jadi AI engineer gitu ya, ada beberapa yang error. Terus kalau dulu ketika ada error ya kita Stack Overflow, bener ya, mungkin teman-teman yang seangkatan dengan saya tuh Stack Overflow sama GitHub Forum lah, itu paling powerful gitu. Kalau nggak dari Reddit gitu ya, banyak kita nyari ini error yang mirip dengan error kita apa gitu ya, googling gitu ya. Nah kan kalau dulu tuh makanya learning by googling. Nah kalau sekarang itu learning by prompting gitu ya. Itu mempercepat kerjaan kita sih. Jadi kita cepat tuh satu hari itu bisa ngerjain beberapa task gitu ya. Nah, itu bagusnya pakai itu gitu. Tapi di kelas itu saya malah agak tegas tuh dengan teman-teman mahasiswa yang plug pakai AI, copy paste gitu ya. Itu menurut saya malah merusak sih kalau seperti itu, karena kita belum paham si apa ya, core dari codingannya gitu. Kalau kita sudah paham sih ya oke lah, mau pakai AI juga nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau kita belum paham esensi dari codingan yang kita bikin, kita tiba-tiba pakai AI plug gitu kan ya, coba bikinkan codingan untuk menyalakan dua LED ya, AI bikinin gitu, Gemini bikinin, ChatGPT bikinin, Claude bikinin, lama dari Facebook juga bikinin, Mistral juga bikinin gitu ya.
Nah tapi kita nggak paham esensinya ya, kita nanti kewalahan sendiri gitu kan ya. Nah, itu mungkin teman-teman ya, kenapa saya agak keras di kelas untuk menggunakan AI. Tapi kalau sekarang di dunia kerja apalagi ya oke lah ketika teman-teman sudah paham gitu kan ya. Itu juga mempercepat kita belajar kok. Oke, nah berikutnya teman-teman, jadi nanti setiap video itu di episode 1 part 3 juga akan sama, durasinya sekitar 25 menitan, karena sepengalaman saya gitu ya, ketika belajar lebih dari 20 menit atau 30 menit deh, itu kita sudah agak gelisah tuh. Apalagi sekarang zamannya gadget ya, HP, kita sering terdistraksi. Makanya saya harap selama 20 menitan lah, 20 menit itu kita fokus dulu, HP kita singkirkan dulu, kita fokus dulu belajar, agar kita ya dapat ilmunya gitu. Nah mungkin nanti salah satu enaknya kalau menggunakan video sih ya enaknya tadi ya, kita bisa bikin kita bisa ngulang-ngulang codingan gitu ya, ngulang-ngulang video. Jadi kita bisa ngoding tuh, oh ini tadi kelewat nih, ngulang lagi. Beda dengan di kelas mungkin secara offline, ketika kita kelewat, ada distraksi dari HP, ada WA dari seseorang gitu ya. Terus kita, wah tadi apa ya gitu kan ya. Terus mau nanya, misalkan dosennya lagi ngurusin mahasiswa yang lain, kita jadi segan gitu kan ya. Nah itu kan problem-problem kita. Nah enaknya dengan video sih kita bisa ngulang-ngulang dan ya sampai paham. Tambah lagi dibantu dengan AI, ini maksudnya apa, terus belajar dari video. Nah itu saya rasa powerful sih. Saya jadi ingat CEO Nvidia teman-teman, kalau teman-teman nonton videonya bareng Pak Erick Thohir sama bareng Mbak Najwa Shihab ya, itu dia selalu bilang, CEO-nya tuh siapa, Jensen Huang ya, dia selalu bilang AI itu sebetulnya tidak akan menggantikan manusia teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Oh, apalagi kita yang ngoding-ngoding ya, tenang, meskipun memang AI jago-jago gitu ya. Kita minta apa langsung dibikinin, kita minta apa dibikinin gitu ya. Bahkan sekarang ada AI yang dari screenshotan aplikasi, misalkan saya nyobain tuh pakai GPT yang berbayar gitu ya. Saya ngambil screenshotan dari aplikasi apa ya dulu tuh, aplikasi marketplace lah, saya lupa, Tokopedia atau Shopee saya lupa. Nah itu saya screenshot, saya kirimin, coba bikinin UI seperti ini menggunakan bahasa Flutter. Oh itu dibikinin dan mirip gitu, meskipun nggak persis 100% persis gitu ya, nggak 100% sama, tapi mirip banget. Jadi saya tinggal masukin function-functionnya gitu ya, function menu kita arahkan ke menu. Oh itu wah keren kan ya. Nah maka dari itu ya balik lagi tadi ke si CEO Nvidia Jensen Huang, dia bilang bahwa AI itu tidak akan mengalahkan manusia gitu ya, tapi yang akan powerful di zaman sekarang itu adalah manusia yang bisa memanfaatkan AI. Nah makanya teman-teman jangan didikte sama AI, tapi teman-teman berusaha memanfaatkan AI agar knowledge teman-teman itu bertambah, skill teman-teman bertambah gitu sih. Oke teman-teman, untuk learning by prompting episode 1 part 2 kita akhiri untuk pengantar IoT. Nanti untuk part 3 kita akan kembali lagi untuk videonya. Nanti stay aja di channel Learning by Prompting teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman. See you. Kita balik lagi nanti di Learning by Prompting.